Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Gemelar dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Subang semester 4. Nomor NPM saya 1861210008. Yang ingin saya bahas yaitu tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang hakikat belajar dan pembelajaran, dan juga yang kedua tentang pengimplementasian metode belajar dan juga teori belajar yang sesuai dengan abad ke-21. Yang pertama tentang hakikat belajar. Belajar bisa dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku itu bersifat kontinuitas, fungsional, dan juga ke arah positif. Belajar juga bisa dikatakan sebagai suatu atau usaha sadar dan disadari untuk merubah tingkah laku, perilaku, dan juga sikap seseorang gitu. Belajar juga adalah suatu proses, suatu kegiatan, bukan hanya untuk tercapainya hasil dan tujuan, bukan hanya mengingat, dan juga bukan hanya tentang bagaimana melatih seseorang. Belajar itu bisa dikatakan sebagai memahami pengalaman atau memahami yang dialami oleh seseorang untuk tercapainya sebuah perubahan tingkah laku di dalam diri seseorang itu. Kedua tentang pembelajaran. Pembelajaran bisa juga dikatakan sebagai proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran itu adanya suatu yang dipelajari oleh keduanya atau proses transfer ilmu atau transfer nilai yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik itu untuk merubah tingkah laku seorang peserta didik itu atau seorang si pembelajarnya itu. Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai peran aktif guru di dalam suatu proses pembelajaran atau di dalam suatu proses perubahan, dan juga yang dilakukan oleh seorang guru untuk atau kepada seorang peserta didiknya gitu. Nah, yang kedua tentang teori-teori belajar atau metode belajar yang sesuai dengan abad ke-21. Yang pertama tentang teori belajar behavioristik, yaitu menekankan kepada perubahan tingkah laku yang dimana siswa atau peserta didik itu diberi stimulus atau rangsangan yang diakibatkan oleh atau yang ditimbulkan oleh seorang pendidik, dan juga respon yang dilakukan atau diciptakan oleh seorang peserta didik, di mana stimulus itu yaitu yang berarti hal yang diberikan oleh guru, dan juga respon yaitu tanggapan atau reaksi yang dilakukan oleh seorang peserta didik. Tokoh dari teori behavioristik yang pertama yaitu Ivan Pavlov, di mana dia melakukan percobaan kepada anjing, ya, di mana anjing itu diberi makan ketika bel itu berbunyi, dan dilakukan secara terus-menerus menghasilkan sebuah teori behavioristik. Dan juga Ivan Pavlov ini membagi menjadi 3, yaitu tentang generalisasi, diskriminasi, dan penekanan. Tokoh yang kedua yaitu Skinner. Skinner melakukan percobaan kepada tikus, di mana tikus dimasukkan ke dalam air biru untuk menemukan makanan. Dan juga Skinner ini membagi menjadi 2, yaitu adanya penguatan yang bersifat positif dan penguatan yang bersifat negatif. Pembahasan yang kedua yaitu tentang teori belajar kognitivisme, yaitu menghasilkan perubahan di dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai yang dilakukan oleh seorang peserta didik. Tokoh dari teori belajar kognitivisme ini yaitu Piaget, di mana menurut Piaget setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur, dan juga menurut Piaget bahwa struktur yang sama akan diperoleh pada usia yang sama, di mana usia itu berpengaruh terhadap proses pengetahuan yang diciptakan oleh seorang manusia. Nah, tahap-tahap yang dikemukakan oleh Piaget, yang pertama tahap sensori motor, yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional, yaitu dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasi konkret, yaitu dari 7 tahun sampai
ke 11 tahun. Yang keempat tahap operasional formal, yaitu dari umur 11 tahun sampai umur 15 tahun. Di mana setiap perubahan ini mengalami peningkatan dari pengetahuan yang diciptakan atau yang didapatkannya. Nah, jadi menurut Piaget ini setiap pembelajaran atau setiap perubahan itu diakibatkan oleh sebuah perkembangan dari si peserta didik itu atau si pembelajarnya itu. Nah, teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana pengetahuan harus diinterpretasikan sendiri oleh peserta didik sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan akhirnya nanti si peserta didik itu mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya. Jadi yang mengidentifikasi atau merubah pengetahuannya atau mencari pengetahuannya itu ya peserta didiknya itu gitu. Nah, tokoh dari teori belajar konstruktivisme itu yaitu John Dewey, di mana pengetahuan dikonstruksikan oleh si pembelajar, bukan ditransfer kepada si pembelajar. Nah, jadi pengetahuan itu dilakukan atau dikonstruksikan kepada si pembelajar. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori tujuan ini itu memanusiakan manusia, di mana pembelajarnya itu dilakukan secara bebas, sebebas-bebasnya, tanpa ada paksaan, tanpa ada diskriminasi yang dilakukan oleh seorang guru kepada seorang pendidiknya. Nah, jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator untuk tercapainya sebuah hasil belajar yang diinginkan oleh seorang peserta didik. Nah, teori belajar humanistik ini tokohnya itu yaitu yang pertama Abraham Maslow, yang kedua Carl Rogers, di mana Carl Rogers ini mengemukakan di mana teori ini yaitu berkaitan dengan hasrat untuk belajar, yang berarti belajar untuk perubahan, belajar tanpa ancaman, belajar tentang inisiatif yang dilakukan oleh seorang peserta didiknya itu. Nah, yang selanjutnya yaitu teori belajar pengolahan informasi dalam memori manusia, di mana mengandung tentang bagaimana seorang individu mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterima individu dari lingkungannya dan juga dari seorang guru di dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun di dalam lingkungannya. Nah, ketika individu belajar, di dalam dirinya berlangsung proses kendali atau proses pemantauan sebagai prosedur untuk mengingat, menyimpan, dan juga mengimplementasikan sebuah informasi atau juga sebuah pengetahuan yang nantinya bisa sebagai untuk disimpan dan juga bisa sebagai untuk diimplementasikan oleh si peserta didik itu gitu. 3 struktur sistem informasi dari teori belajar pengolahan informasi ini. Yang pertama sensori, di mana memori sistem hanya bersifat sementara. Dan juga yang kedua working memory, di mana memori ini hanya bersifat terbatas. Dan juga yang ketiga long term memory, di mana kapasitas memori ini tidak terbatas dan juga sulit untuk menemukan yang seperti ini. Nah, tokoh dari teori belajar pengolahan informasi ini yaitu Robert Gagné, di mana dia menjelaskan 3 struktur sistem informasi yang saya sebutkan tadi. Pendidikan abad ke-21 lebih menekankan kepada student center atau bisa juga dikatakan berpusat kepada siswa, di mana siswa harus bersikap kreatif, berpikir kritis, bekerja sama, di mana pengimplementasian dari teori-teori belajar yang sudah saya jelaskan tadi mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Nah, yang pertama ada problem based learning, yang kedua ada discovery learning, yang ketiga ada inquiry, yang keempat ada project based learning, di mana ini adalah sebuah
model pembelajaran terbaru di abad ke-21, di mana ini bisa juga diimplementasikan oleh kita sebagai guru PPKN sebagai model dan juga pembelajaran PPKN yang sesuai dengan zamannya. Kesimpulan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, menurut saya bagaimanapun teori belajar, bagaimanapun metode belajar yang kita ajarkan, yaitu tergantung dari kita sebagai guru, tergantung kita sebagai pendidik bagaimana mengidentifikasi teori belajar apa yang cocok dengan siswa, teori belajar apa yang cocok dengan peserta didik itu. Teori belajar ini tidak ada yang bisa dikatakan mana yang lebih bagus, mana yang lebih tepat, tetapi kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, bagaimana cara menentukan kondisi kelas, bagaimana cara kita menentukan teori belajar atau aliran belajar, metode belajar apa yang sesuai dengan peserta didik pada umumnya dan juga peserta didik sebagai outputnya. Akhir kata, jadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua untuk memajukan sebuah teori belajar yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.